Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zulkarnain ya. Saya dosen di PPI Madiun. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait dasar sarana perkeretaapian. Jadi di mana sarana perkeretaapian itu merupakan salah satu unsur sistem perkeretaapian di Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan mengupas secara rinci ataupun secara urut yang mana sih yang termasuk dalam sarana perkeretaapian di Indonesia itu seperti apa gitu. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait lokomotif dan kereta berpenggerak sendiri. Ya. Kita tahu bahwa lokomotif itu merupakan salah satu jenis sarana yang ada di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke dalam pengertian lokomotif, kita harus pahami dulu sih sebenarnya konsep-konsep sarana perkeretaapian itu seperti apa gitu. Ya. Jadi di dalam dunia perkeretaapian atau istilahnya railway ya, railway itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah intercity ya atau antar kota. Yang kedua adalah urban transit atau kereta perkotaan. Untuk intercity sendiri atau antar kota itu dibagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan lokomotif dan masuk kategori high speed train atau kereta kecepatan tinggi. Sedangkan untuk urban transit atau kereta perkotaan itu dibagi menjadi dua, yaitu steel base atau istilahnya yang rodanya terbuat dari baja, atau rubber base, yaitu roda yang terbuat dari karet. Untuk steel base sendiri atau kereta yang berroda baja itu dibagi menjadi tiga, yaitu heavy metro, LRT atau light rail transit, dan yang ketiga adalah tram. Ketiga jenis sarana ini memiliki roda terbuat dari baja, makanya dia disebut sebagai steel base. Sedangkan untuk yang rubber base itu ada dua, yaitu monorail dan AGT. Ada beberapa negara itu menyebutnya itu AGT. Ada juga yang menyebutnya AGV. Sebenarnya hampir sama ya. Jadi monorail dengan AGV atau AGT ini masuk kategori rubber base atau kereta api yang mempunyai roda yang terbuat dari karet. Nah, sekarang kita masuk ke konsep sarana perkeretaapian yang ada di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Menteri bahwa sarana perkeretaapian di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lokomotif, yang kedua adalah kereta berpenggerak sendiri. Lokomotif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu lokomotif diesel dan lokomotif elektrik atau lokomotif listrik. Walaupun sebenarnya di dunia teknologi kereta api, terutama lokomotif itu ada yang namanya lokomotif uap, ya lokomotif uap. Cuma sekarang sudah tidak digunakan, sehingga untuk modernisasi maka yang dimasukkan ke dalam kategori lokomotif hanya dua, yaitu diesel dan elektrik. Sedangkan untuk kereta berpenggerak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu berpenggerak non-listrik dan berpenggerak listrik. Berpenggerak non-listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu KRDE atau istilahnya kereta rel diesel elektrik,
dan KRDH, yaitu kereta rel diesel hidrolik. Jadi kereta berpenggerak non-listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu KRD dan KRDH. Mengapa dia disebut berpenggerak non-listrik? Karena susunan keretanya atau transetnya itu dia tidak memerlukan lokomotif untuk berjalan. Jadi di dalam satu transit dia sudah memiliki mesin sendiri dan apa istilahnya penggerak sendiri. Makanya dia disebut dengan berpenggerak sendiri. Cuma sumbernya tidak dari listrik, sumbernya dari diesel. Ya cara kerjanya hampir sama seperti lokomotif, cuma dia lebih kecil daripada lokomotif dan dia terinstal langsung ke dalam transit. Kalau lokomotif itu kan terpisah ya, dia antara rangkaian dengan lokomotif itu kan diri sendiri. Tapi kalau KRD, KRDH itu engine-nya itu jadi satu dengan train, jadi satu dengan keretanya. Sedangkan sarana berpenggerak listrik itu ada jenisnya yaitu KRL, MRT, LRT ya, ada Skytrain dan juga ada monorail. Perbedaan antara ketiga ini nanti akan kita bahas ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam sistem kereta berpenggerak listrik, nanti kita akan membahas itu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sarana itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang berpenggerak sendiri, di berpenggerak sendiri itu ada non-listrik dan listrik. Nah, sekarang kita masuk ke kategori lokomotif. Ya, kita akan mempelajari terkait lokomotif. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lokomotif itu menjadi dua, yaitu lokomotif diesel dan lokomotif elektrik atau lokomotif listrik. Di Indonesia saat ini yang tersedia atau yang masih ada itu hanya lokomotif diesel. Sedangkan untuk lokomotif elektrik atau lokomotif listrik itu tidak ada. Walaupun dulu zaman Belanda itu sudah ada, Indonesia itu dulu sudah punya lokomotif elektrik atau lokomotif listrik. Cuma karena perkembangan zaman, mungkin karena kebijakan atau teknologi yang tidak dilanjutkan, maka lokomotif elektrik atau lokomotif listrik tidak digunakan lagi. Sekarang kita menggunakan lokomotif diesel, di mana lokomotif diesel ini ada jenisnya diesel elektrik dan diesel hidrolik. Seperti itu. Jadi perlu ditajamkan lagi ya. Jadi lokomotif di Indonesia itu jenisnya itu adalah lokomotif diesel dan ada dua, yaitu lokomotif diesel elektrik dan lokomotif diesel hidrolik. Untuk pengertian dari lokomotif itu sendiri sesuai dengan peraturan menteri dan undang-undang, yaitu lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik atau mendorong kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Jadi lokomotif itu dia merupakan sarana ya, sarana perkeretaapian, tapi dia dilengkapi dengan penggerak sendiri. Penggerak itu maksudnya ada engine-nya, ada propulsinya, dan sampai ada yang namanya motornya, traksi motornya yang digunakan untuk memutar roda. Itu namanya penggerak. Ya. Jadi lokomotif itu punya penggerak sendiri dan dia fungsinya adalah menarik atau mendorong kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Di mana kereta, gerbong, dan peralatan khusus ini wajib atau harus ditarik lokomotif jika akan berjalan, karena kereta, gerbong, dan peralatan khusus ini tidak mempunyai penggerak. Jadi dia statis ya. Dia kalau memang ditarik atau didorong baru bergerak. Beda dengan lokomotif. Kalau lokomotif kan dia bisa bergerak sendiri secara independen. Nah, untuk konstruksi lokomotif sendiri dan nama-nama komponen lokomotif ini terdiri dari rangka dasar, ya,
atau lantai ya, lantai ke bawah, langkah dasar, kemudian badan atau bodi, yang sering kita lihat itu warnanya putih, ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Terus kabin masinis, kalau double kabin berarti ada depan dan belakang, tapi kalau single berarti hanya ada satu. Kalau untuk lokomotif tipe lama, kabinnya hanya satu. Tapi kalau untuk yang lokomotif tipe terbaru yang CC206 itu sudah double kabin ya, depan belakang ada semua. Kemudian bogi ini adalah tempat untuk menaruh roda. Ya. Kenapa dipakai bogi? Biar kereta itu dipermudah ketika melewati lengkung. Ya, karena secara teori itu hubungan antara lengkung dengan jarak ars itu kan sangat berpengaruh, sehingga biar lebih cepat melewati lengkung maka dibuatlah sistem bogi. Kemudian peralatan penerus daya. Peralatan penerus daya ini nanti memang beda-beda. Kalau diesel elektrik dia menggunakan elektrik, kalau diesel hidrolik dia menggunakan pompa hidrolik. Kemudian peralatan penggerak atau sumber tenaga. Ya. Kalau elektrik ya dia dari listrik, kalau diesel ya dia berarti dari engine diesel. Kemudian peralatan pengereman, kalau ini sama ya, antara diesel dengan elektrik sama. Terus kemudian alat perangkai, yaitu alat yang digunakan untuk menyambung antara dua lokomotif atau lebih. Kemudian peralatan pengendali, nah ini biasanya ada di kabin ya, digunakan untuk mengendalikan lokomotif. Kemudian peralatan keselamatan ini juga ada di kabin, misalkan untuk apar ya, terus untuk alat untuk pemecah, kemudian alat untuk mengganjel atau stop block, terus buzzer, alarm dan lain-lain. Kemudian peralatan penghalau rintangan. Nah, ini adalah peralatan yang diinstal di ujung lokomotif bagian bawah. Ya, ada istilahnya penghalau rintangan, ada istilahnya yaitu co-catcher ya, atau penangkap kerbau atau penangkap sapi, itu namanya co-catcher ya. Cow itu sapi, catcher itu penangkap. Tujuannya apa? Tujuannya apabila kereta itu menabrak sesuatu, maka material yang ditabrak itu akan mental atau istilahnya terlempar ke kanan, baik ke kanan maupun ke kiri. Tujuannya apa? Biar tidak terlindas. Jadi semua barang-barang yang ditabrak lokomotif itu harus terlempar. Karena kalau terinjak oleh roda, maka pasti bisa dipastikan akan terjadi anjlokan. Kalau lokomotif anjlok, maka kerusakan akan lebih fatal ya. Oleh karena itu, daripada keretanya yang anjlok, mending material yang ditabrak itu dilempar keluar. Makanya dipasanglah penghalau rintangan atau co-catcher tadi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen pantograf. Nah, pantograf ini hanya digunakan khusus untuk lokomotif listrik ya. Maksudnya adalah lokomotif yang bersumber dari listrik. Di Indonesia ada belum, Pak? Dulu ada, tapi sekarang belum ada lagi. Cuma nanti kereta cepat ya, kereta cepat itu kan juga ada lokomotifnya ya. Kereta cepat itu ada lokomotifnya. Walaupun lokomotifnya itu tidak berdiri sendiri, tapi dia satu transit dengan kereta lainnya. Tapi sering disebut juga lokomotif. Nah, itu dia mempunyai pantograf juga di situ. Oke ya, ini tadi merupakan konstruksi atau komponen-komponen dasar dari sebuah lokomotif. Nah, ini merupakan power flow ya. Power flow itu istilahnya siklus atau sketsa perjalanan penerus daya atau gimana sih caranya roda itu bisa berputar. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia itu ada lokomotif diesel ya, di mana diesel itu dibagi menjadi dua, yaitu diesel elektrik dan diesel hidrolik. Kalau untuk diesel hidrolik dan diesel elektrik itu sumber tenaganya itu sama, yaitu sama-sama dari mesin diesel. Namanya juga lokomotif diesel ya.
Cuma yang berbeda apa? Berbeda adalah sistem propulsinya atau penerus dayanya. Kalau lokomotif diesel elektrik, mesin itu akan menggerakkan generator. Generator itu akan menghasilkan listrik, listrik itu akan diteruskan ke inverter, inverter itu akan diatur sedemikian rupa, ada yang masuk ke traksi motor, ada yang masuk ke jaringan listrik kereta, ada yang masuk untuk charging, dan lain-lain. Nah, khusus yang masuk ke motor traksi akan diteruskan ke gearbox dan akan memutar roda. Begitu siklusnya. Kenapa kok roda bisa berputar? Ya, jadi saya ulangi, untuk lokomotif diesel elektrik, mesin diesel itu akan memutar generator, generator menghasilkan listrik, listrik ditangkap oleh inverter, inverter diatur kemana yang diperlukan. Salah satunya adalah ke motor traksi. Nah, motor traksi ini akan menggerakkan gearbox dan gearbox akan menggerakkan roda. Itu adalah power flow dari lokomotif diesel elektrik. Sekarang kita masuk ke power flow diesel hidrolik. Tadi sama-sama mesin diesel ya, mesin diesel. Kalau untuk hidrolik dia akan menggerakkan turbo transmisi atau transmisi ya kalau di dalam mobil ya. Kemudian transmisi itu akan menggerakkan gardan shaft atau propeller ya, atau istilahnya kalau kalian sering lihat truk atau bis yang dari bawah itu kan ada besi yang memutar gitu ya. Nah, itu propeller namanya ya, atau gardan shaft. Kemudian gardan shaft akan memutar gearbox, gearbox akan memutar roda. Nah, itulah kenapa roda bisa berputar. Power flow-nya modelnya seperti itu. Untuk lokomotif diesel hidrolik, selain mesin diesel itu menggerakkan turbo transmisi, dia juga akan menggerakkan pompa hidrostatik. Pompa hidrostatik ini adalah fungsinya untuk memutar alternator sebagai penghasil arus ya, dan memutar kipas radiator sebagai pendingin. Jadi mesinnya satu, cuma dia bisa digunakan untuk beberapa tujuan seperti itu. Nah, inilah power flow ya, power flow dari lokomotif diesel elektrik maupun diesel hidrolik. Nah, kita masuk ke dalam penomoran lokomotif. Nah, mungkin kalau kalian sering lihat lokomotif, terus di samping kanannya di bawah jendela masinis itu kadang ada tulisan besar. Nah, itu merupakan nomor untuk lokomotif ya. Di dalam peraturan menteri, nah saya ulang ya, di dalam peraturan menteri menggunakan huruf untuk menandakan jumlah gandar penggerak. Ingat, yang dihitung adalah gandar penggeraknya, bukan hanya gandar. Gandar itu as ya. As itu poros, jadi gandar, as, poros itu sama. Atau dalam bahasa Inggrisnya Excel ya, Excel. Jadi gandar, as, poros, Excel itu sama. Nah, untuk huruf A besar itu merupakan satu gandar penggerak. B untuk 2 gandar penggerak, C untuk 3 gandar penggerak, dan D untuk 4 gandar penggerak. Terus jumlah bogi itu diberi tanda huruf kapital yang sama. Misalkan dalam satu lokomotif itu ada 2 bogi, berarti ada huruf kapital yang sama. Misalkan BB atau CC. Gitu. Kalau ada 2 huruf double yang sama, itu berarti ada 2 bogi dalam satu lokomotif. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah dimengerti. Nah,
Contohnya ini, CC 2017801. CC, tadi kan saya sampaikan ya, C itu berarti ada berapa? Ada 3 gandar penggerak. Karena ada double huruf, CC berarti ada 2 bogi pada lokomotif tersebut. Ya. Jadi C, kodifikasi jenis sarana, ya, yang menggunakan 2 bogi karena double C, ya, dan masing-masing mempunyai 3 gandar penggerak. C itu tadi menggambarkan 3, kalau CC berarti 33, berarti 6. Jadi dalam satu lokomotif dia mempunyai 6 gandar penggerak. Yaitu 2 kali 3. Jadinya 6. Depan 3, belakang 3. Sedangkan 201 itu adalah kode klasifikasi sarana perkereta-apian. 2 ini sebagai diesel elektrik, sedangkan 1 ini adalah tipe lokomotif. Ya, 2 ini tandanya adalah diesel elektrik, sedangkan 01 ini adalah tipe lokomotif. Kalau di Indonesia kenapa dinamai 01? Karena tipe lokomotif pertama di Indonesia adalah CC 201. Kemudian 78. 78 ini adalah tahun mulai dioperasikan. Jadi lokomotif itu mulai dioperasikan tahun 1978. Ya, dioperasikan secara bisnis ya, secara komersil. Kemudian 01 ini adalah merupakan nomor urut produksi. Jadi dengan spek CC 20178 ini, dia nomor urut produksinya 1. Jadi bisa mungkin ada 2, ada 02, ada 03, ada 04, dan seterusnya. Nah, kemudian yang untuk D. D ini tadi berapa? 4. Jadi ada 4 penggerak gandar penggerak. Cuma dia hanya 1 huruf, berarti dia tanpa bogi. Karena biasanya kalau bogi itu lebih dari 1 hurufnya. BB atau CC. Tapi kalau 1 huruf biasanya dia tanpa bogi. Cuma dia kan D ya, jumlahnya 4. Jadi lokomotif itu mempunyai 4 gandar penggerak dalam satu lokomotif. Sedangkan nilai 300 atau 300 ini adalah 3, yaitu diesel hidrolik. Kalau tadi kan 2 ya, 2 itu adalah diesel elektrik. Terus 68 sama, tahun mulai dinas, dan 02 adalah nomor urut produksi sarana dengan spek yang sama. Speknya mana? D368. Berarti kalau ini 02, dapat dipastikan pasti ada D36801. Karena ini nomor urut ya, nomor urut produksi. Kemudian lanjut. Nah, ini contohnya ya. Nomornya itu biasanya tertera di bawah sini, di bawah jendela masinis. Nah, yang sebelah kiri ini ada namanya log CC 203. Tadi ingat ya, CC berarti 33, berarti ada 2 bogi, 203, 2 tadi diesel elektrik, nomor 03 itu adalah tipe lokomotif. Sedangkan yang tengah ini adalah log CC 205. 2 tadi ada diesel elektrik, CC bergandar 3 kali 2, yaitu 33. Ini yang tengah ini produksi General Motor ya, Kanada ya. Sedangkan yang sebelah kiri yang putih ini produksi GE, General Electric, Amerika. Terus yang paling kanan ini adalah log CC 300. CC tadi ya 33, ada 2 bogi. Masing-masing bogi ada 3, berarti total ada 6. 300, 3 tadi apa namanya? Diesel hidrolik. Nah, ini yang merah kanan ini
lokomotif bikinan Inka, produksi dalam negeri. Nah, ini contoh lain yaitu log BB 201 ya. BB berarti ada 2 gandar, karena ada 2 huruf berarti ada 2 ya, 2 total ada 4. Terus BB, nah ini harusnya 301 ya, karena dia diesel hidrolik. Nah, tadi ingat kode diesel hidrolik adalah 3. Nah, ini contoh untuk log D yang gandarnya ada 4 langsung ya dalam satu lokomotif. Cuma terdapatnya pada lokomotif lama dan tanpa bogi. Ini contoh-contoh lokomotif ya, ada lokomotif uap yang seperti saya sampaikan. Walaupun di Indonesia masih ada yang beroperasi, ada 2 ya. Satunya di Ambarawa, Jawa Tengah, satunya ada di Sumatera Barat, ada di Padang. Nah, yang tengah ini adalah lokomotif diesel, sedangkan yang kanan ini adalah lokomotif elektrik. Nah, tadi merupakan penjelasan terkait lokomotif, dan sekarang kita beralih ke sarana berpenggerak sendiri. Kita dapat mengambil ya pengertian atau pengelompokan dari kereta berpenggerak sendiri yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kereta berpenggerak sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu berpenggerak non-listrik, berpenggerak listrik. Jadi ada 2. Yang satu berpenggerak non-listrik itu contohnya KRDI, KRDH tadi ya, sedangkan berpenggerak listrik itu ada KRL, MRT, LRT, ya, ada Skytrain, ada monorail. Nah, itu kereta berpenggerak sendiri listrik. Ya. Ini pengertiannya ya, kereta rel diesel atau KRD merupakan kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang mempunyai sumber dari diesel. Sedangkan listrik itu kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang berasal dari listrik. Bedanya cuma sumber ya, sumber tenaganya, yang satu dari diesel, yang satu dari listrik. Nah, ini komponennya hampir sama seperti lokomotif, ya. Cuma bedanya yaitu di sumber daya dan ada pantograf atau tidak. Kalau komponen lainnya itu hampir sama. Nah, ini untuk power flow KRD ya, kereta rel diesel elektrik ya. Hampir sama dengan lokomotif diesel elektrik ya. Hampir sama. Ya, jadi dari engine ya. Engine akan menggerakkan generator, generator berputar menghasilkan listrik, dan listrik masuk ke inverter atau dalam inverter itu ada main reservoir ya, main rectifier, kemudian dibagi arusnya ada yang ke mana? Ada yang ke 380 volt, ada yang ke 220 volt, ada yang 110 volt, ada juga yang 12 volt. Nah, khusus untuk yang penggerak roda atau untuk motor traksi itu menggunakan yang 380 volt. Diteruskan ke motor traksi, kemudian ke gearbox, dan gearbox menggerakkan roda atau wheel. Sama kan seperti diesel elektrik tadi kan, ya. Jadi diesel ke generator ke inverter, inverter ke motor, aksi motor langsung menggerakkan kereta. Ini merupakan ini merupakan power flow dari kereta diesel elektrik.
Sekarang kereta diesel hidrolik ya, makin salah judulnya ya, harusnya KDA. Kereta diesel hidrolik sama dengan lokomotif tadi ya, jadi mesin diesel menggerakkan dua, yaitu yang satunya turbotransmisi, yang satunya pompa hidrostatik. Untuk transmisi diteruskan ke gearbox dan ke roda, sedangkan untuk yang pompa hidrostatik itu untuk masalah kelistrikan atau pendingin. Nah ini susunan ya, susunan rangkaian KRDE. Jadi ini satu transit ya, cuma ini tidak wajib seperti ini. Ini hanya contoh ya. Jadi tergantung sama operator atau sama produsennya, dia mau membuat satu transit itu susunannya seperti apa. Yang jelas apa? Yang jelas kabin ya paling ujung ya, baik paling ujung kiri maupun paling ujung kanan. Sedangkan untuk penataan T dan M-nya itu bebas. Yang penting seragam gitu aja. Jadi nggak berubah-berubah terus. Kalau di satu contoh ini ada 5 train ya dalam satu transit. TC yaitu kalau T itu ada yang bilang trailer ya atau train ya. Maksudnya itu adalah kereta yang digunakan untuk penumpang. Sedangkan C itu adalah kabin atau istilahnya car. Bisa juga kalau orang-orang sih nyebutnya kabin ya biar lebih mudah dipahami. Jadi kalau ada rangkaian yang kodenya C itu biasanya kabin, digunakan untuk masinis untuk menggerakkan kereta. Sedangkan T yang di tengah ini adalah trailer ya, di mana trailer ini adalah fungsinya untuk mengangkut penumpang. Sedangkan kalau ada kode M itu dapat dipastikan bahwa di situ ada motor traksi atau traksi motor. Jadi motor traksi yang fungsinya untuk memutar gearbox, kemudian gearbox untuk memutar roda itu ada di kereta M ini. Sedangkan TEC, T tadi sama ya, trailer atau train, E itu adalah engine, dan C itu kabin. Kalau ada huruf E berarti dapat dipastikan bahwa mesin dieselnya itu terdapat pada rangkaian TEC. Nah, ini merupakan perbedaan yang bisa diutarakan antara kereta rel diesel elektrik dengan kereta rel diesel hidrolik. Ya, bisa dilihat ya, di situ ada sumber tenaganya sama-sama mesin diesel, pendingin engine-nya juga sama, penerus jalannya cuma beda di sini ya. Yang elektrik menggunakan alternator, yang KRDH menggunakan hidrolik. Dari sini saja sudah terlihat perbedaannya di mana. Ya. Yang satu menggunakan listrik ya, cukup dengan kabel-kabel, sedangkan yang transmisi hidrostatik itu harus dalam kondisi benar-benar tersambung antara komponennya. Jadi tidak bisa digantikan dengan kabel. Gitu. Kemudian sistem penerusnya pendinginnya sama, penerus dayanya juga. Perbedaan yang kedua yaitu penerus dayanya. Kalau diesel elektrik, penerus dayanya dia menggunakan traksi motor. Sedangkan yang hidrolik dia menggunakan gar dan shaft. Sama seperti truk atau bis itu. Terus yang lainnya hampir sama ya. Nah, ini adalah penomoran untuk kereta. Kereta 1 atau diawali huruf desimal yang diawali dengan huruf 0 sampai 3. Ya. Kalau 0 itu berarti kereta yang harus ditarik dan didorong oleh lokomotif. 1 itu adalah digunakan untuk kereta listrik. Ingat ya, kalau kereta listrik,
kereta listrik itu belum tentu KRL. Karena sekarang di Indonesia sudah ada KRL, sudah ada MRT, sudah ada LRT, sudah ada SkyTrain. Nah, itu dalam dunia teknologi disebut apa? Ya. Jadi ada 0 sampai 1 2 3 itu bisa dibedakan kalau 0 itu harus ditarik oleh lokomotif. Gitu. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi angka 1 saya ulangi ya, dia adalah digunakan untuk kereta listrik, bisa KRL, bisa LRT, bisa MRT, ya, bisa SkyTrain. 4 itu sama-sama kereta listrik. Makanya dikasih kode 1. Sedangkan angka 2 yaitu adalah kereta rel diesel elektrik. Ya. Sedangkan 3 adalah kereta rel diesel hidrolik. Misalkan ada penomoran kereta ya, K111701. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ya. K1, ingat ya, K1, K itu tadi kereta ya. 1 itu adalah kelas, itu kelas eksekutif. 1 tadi apa? Kan ada kode 0, 1, 2, 3 kan. 1 tadi adalah kereta listrik. Jadi jangan disebut KRL, MRT, LRT ya, tapi kereta listrik. 17 adalah tahun mulai operasi dan 01 adalah nomor urut produksi. Ini sama, K1 kereta eksekutif, 2 tadi adalah KRDE, kereta rel diesel elektrik, mulai dinas tahun 2018 dan nomor urut 1. Kalau yang paling bawah ini adalah K1 kereta eksekutif, 3 itu adalah kereta diesel hidrolik, dimulai tugas adalah 2018, terus nomor urut 1. Nah, ini adalah contoh dari KRDE, kereta rel diesel elektrik. Contohnya adalah Pramex ya, kereta KRDE Prambanan Express. Dulu digunakan untuk Jogja Solo, tapi karena sekarang Jogja Solo sudah ada KRL, maka Pramex ini dioperasikan antara Jogja sampai Kutoarjo. Dia sistemnya adalah kereta rel diesel elektrik. Dulu Pramex ini merupakan yang Pramex kuning ini ya, itu merupakan KRL ya, produknya Holek gitu ya. Karena sudah tidak dipakai, pantografnya dilepas, terus arresternya dilepas, kemudian sumber listriknya diambil dari genset. Maka di dalam kereta KRL ini yang dulu ini ditambahin genset ya, mesin diesel dan generator dari jadi satu set, itu disebut dengan genset. Nah, genset itu menghasilkan listrik. Nah, listrik itu digunakan sebagai pengganti pantograf. Dari inverter sampai ke roda sama, komponennya sama. Nah, ini contoh KRDH, ya, kereta rel diesel hidrolik. Dia menggunakan menggunakan transmisi hidrolik untuk menggerakkan roda. Dulu ada KRDH Madiun Jaya, ya, ada Kaligung, ya, ada untuk di daerah Surabaya. Nah, sekarang karena KRDH sudah mulai kurang digunakan, maka sekarang jarang ditemui ya. Nah, sekarang kita masuk ke KRL ya, yaitu sarana berpenggerak listrik. Kenapa disebut KRL? Karena kereta rel listrik ya. Kereta yang bersumber dari listrik. Terus kalau KRL yang ada di Indonesia itu sumber listriknya dari listrik aliran atas ya. Kemudian dikumpulkan melalui pantograf,
Kalau kalian lihat di Jakarta ya, itu kan ada di atas trek itu kan ada kabel-kabel ya. Itu namanya jaringan LAA ya, listrik aliran atas. Nah, itu nanti disambung melalui pantograf untuk dimasukkan ke dalam kereta. Di Jakarta di Jogja Solo juga sekarang sudah ada ya. Ini mau pembangunannya mau diperlebar sampai Jebres. Rencananya sih mau diteruskan sampai Madiun dan Kutoarjo ya. Tapi itu masih program. Ya semoga aja nanti bisa terrealisasi. Jadi kita dari Madiun ke Solo ke Jogja itu cukup pakai KRL. Kemudian dalam satu KRL itu bisa dalam satu transit ya itu bisa terdiri dari 4 kereta atau 8 kereta. Di mana setiap transit itu pasti ada komponen MC ya atau motor car, di mana di dalamnya itu pasti ada M ya. M itu tadi apa? Motor ya. Berarti ada traksi motor yang digunakan untuk menggerakkan roda. Nah, ini contoh dari susunan kereta KRL ya. Ini seharusnya disambung ya, tidak terpisah seperti ini ya. Ini harusnya disambung. Jadi ada TC dan ada MC. TC tadi train car ya. Ini tadi penjelasannya. Nah, TC dan MC. TC ada train car ya, ada train ya, car, pasti ada kabin. MC itu adalah motor kabin, ya, motor car. Fungsinya pasti di situ ada motor traksi dan digunakan untuk penumpang. Nah, ini contoh-contoh diesel KRDE ya. Yang sebelah kiri ini KRDE ya, dulu Solo Semarang, yang di bawah ini Pramek ya, Solo Jogja, yang sebelah kanan ini RDH di luar negeri ya. Kalau dulu di Indonesia ya ada itu di Madiun Jaya, Kaligung, ya. Surabaya Sidoarjo itu RDH. Terus sekarang sudah mulai berkurang. Nah, ini contoh-contoh kereta yang ada di atas atau elevated, ada surface atau di darat, dan underground ada di bawah tanah. Nah, ini untuk kereta LRV ya atau LRT. Jadi kalau kalian nanti membaca istilah LRV, LRT itu sama ya. LRT itu kan light rail transit. Sedangkan LRV itu adalah light rail vehicle. Intinya sama, teknologinya sama. Cuma di beberapa negara penyebutannya aja yang berubah, yang berbeda-beda. Nah, ini tram ya, tram transportasi tram itu yang biasa jadi satu dengan jalan raya ya. Yang jadi satu dengan jalan raya bersinggungan ya. Dulu di Indonesia punya, tapi sekarang sudah tidak ada karena perkembangan zaman ya. Dulu di kota-kota besar ya, di Semarang, di Jakarta, di Solo, di Madiun itu ada tram. Tapi sekarang sudah hilang. Ya, buktinya pokoknya kalau ada rel dekat jalan raya itu dulu tram ya. Sekarang sudah nggak ada. Nah, ini contoh-contoh KRL ya yang ada di Indonesia ya. Ada yang bikinan KAI ya, ada yang import kereta bekas dari KRL dari Jepang. Nah, kereta cepat juga masuk ke dalam kategori kereta berpenggerak sendiri karena dia masuk ke kereta berpenggerak. Jadi dia tidak memerlukan penggerak lain. Jadi dalam satu transit dia punya penggerak sendiri. Makanya dimasukkan ke dalam kategori kereta berpenggerak sendiri. Ini contoh dari Skytrain ya, atau kereta yang ada di bandara biasanya. Ada di Singapura, Malaysia, Indonesia juga sudah ada. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengantar penumpang dari terminal satu ke terminal lain. Teknologinya bisa menggunakan monorail, bisa menggunakan
foot rail atau siding rail atau rail yang ada di samping. Gitu. Sedangkan untuk monorail itu adalah jalannya itu tidak terbuat dari baja, tapi dia jalannya itu terbuat dari beton. Nah, dari beton. Nah, di bawahnya ini ada roda-roda karet yang mengikat kereta biar tidak jatuh. Nah, ini merupakan maglev ya. Maglev itu adalah kereta dengan teknologi magnetism levitation ya. Levitation yaitu sumber tenaga yang diambil dari kekuatan magnet. Nah, ini saat ini yang paling modern itu produk dari Jerman dan digunakan di Cina. Cina sudah mengadop untuk teknologi ini dan dibangun di Cina, sedangkan penemunya ini kan dari Jerman ini untuk maglev. Jadi dia menggunakan sistem magnetic levitation ya. Dia menggunakan sistem hukum magnet ya, dengan mengaktifkan kutub utara selatan secara bergantian sehingga ada gaya tarik di situ untuk menarik sarana seperti itu. Oke, saya kira untuk materi lokomotif dan kereta berpenggerak sendiri kita cukupkan sekian dulu ya. Jadi kita break sebentar, nanti kita sambung untuk materi berikutnya. Terima kasih ya, kita break dulu ya.